ekonomi itu juga menjadi sorotan yang cukup serius ya bagi pemerintah pusat ya Pak ya. Salah satunya dengan bantuan BPUM yang baru kemarin ini juga masih hangat jadi perbincangan teman-teman juga. Bapak menilai bantuan tunai ini efektif nggak sih Pak? Oke. Ya memang kemarin itu Mbak ya, memang kami juga disibukkan ya dengan pendaftar pendaftar BPUM lah ya, atau bantuan presiden. Itu upaya pemerintah, memang tebusan upaya pemerintah untuk sebagai program pemulihan ekonomi nasional atau disebut dengan PEN itu ya, terkenal dengan PEN itu memang program pemerintah pusat yang memang untuk memberikan permodalan ya dengan bantuan secara hibah dan tidak ada potongan sedikit pun dari pemerintah karena prosesnya memang bantuan itu masuk ke dalam rekening masing-masing pelaku usaha. Jadi kami Dinas Koperasi UMKM itu sebagai pengusul ya, bukan sebagai verifikator tapi namun sebagai pengusul. Jadi teman-teman pelaku usaha khususnya di Kabupaten Pati mengusulkan mendaftarkan kepada kami sehingga kami akan meneruskan ke Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia. Gitu. Namun kami garis bawahi pengusul itu bukan hanya dari Dinkop, melainkan dari BRI, binaan BRI bisa mengusulkan diri, Pegadaian, binaan pelaku usaha juga Mbak itu bisa mengusulkan sendiri. Terus PNM, ya PNM itu bisa mengusulkan sendiri. Makanya kemarin banyak problem-problem sehingga arahnya kalau ada problem larinya ke Dinkop. Karena Dinkop itu dinilai bertanggung jawab gitu betul. Pak. Nah, terus ya kami beri pengarahan, kami beri masukan sehingga teman-teman pelaku khususnya yang belum cair itu kami berikan pengertian seperti itu ya seperti itu. Tapi masalahnya Pak, banyak masyarakat yang menilai bahwa sebenarnya bantuan itu salah sasaran gitu karena nggak cuma pelaku usaha aja malah yang justru mendaftar, tapi orang biasa pun bisa gitu dengan memanipulasi data ya, mohon maaf ini kayak apa ya, ini tuh kayak kok hanya mengucurkan dana tapi nggak ada follow up-nya gitu loh Pak. Jadi memang kemarin itu di tahap pertama bantuan BPUM itu memang kami juga kewalahan sendiri ya Mbak, melihat pendaftar yang masuk sampai pertama itu sebanyak 62.000 pendaftar kami itu yang kami daftarkan, belum dari BRI, PNM dan Pegadaian. Kami juga kok banyak sekali ya, apa bener nggak ya pelaku usaha sampai ribuan segini ya, langsung meledaknya kok banyak sekali karena data yang di kami aja nggak seperempatnya aja nggak ada kan gitu. Ternyata yang kami anggap mudahnya untuk masuk itu karena hanya memakai surat keterangan usaha dari desa. Nah mungkin yang kurang selektif dari bawah teman-teman perangkat desa yang memberikan surat keterangan usaha itu sehingga semua orang bisa meminta aja terus didaftarkan ke kami kan gitu. Jadi itu kalau di Dinkop hanya sekadar mengajukan aja ya Pak buat mengusulkan gitu. Untuk proses verifikasi itu ada di pusat atau bagaimana? Iya, di pusat, di Kementerian Koperasi. Gitu. Jadi dari Dinkop sendiri nggak punya kapasitas buat hal itu gitu ya? Karena sudah tertuang di dalam Permenkop ya, Permenkop UKM. Di situ sudah jelas kalau Dinas Koperasi sebagai pengusul saja. Nggak bisa memilah-milah ini tak ujukan aja enggak. Kalau kita sudah memenuhi persyaratan kita rekam aja kita ajukan. Iya, ramai juga nih Pak kemarin, sempat ramai di media sosial gitu. Katanya yang usahanya fiktif, uangnya bakal ditarik lagi sama Dinkop gitu. Apa benar Pak itu? Emang gini, nantinya itu akan itu menjadi persoalan problem juga dengan masalah-masalah yang ada di bawah, terutama itu ada salah juga memang yang dia itu sudah diambil malah itu. Ternyata di dalam rekening itu ditarik kembali, nggak tahu masalahnya apa. Karena dari awal sudah dijelaskan. Itu kasus di mana Pak? Di Kabupaten Pati? Di Kabupaten Pati ada. Itu nggak cuma di Kabupaten Pati, karena kemarin saat kami melakukan Zoom meeting dengan Kementerian Koperasi yang mengusul memberikan protes dari bawah itu sama masalahnya gitu. Nah, makanya Mbak Ego memang dalam
nanti berikutnya supaya tidak ada permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Karena dari awal memang persyaratan itu memang pertama memang tidak mempunyai hutang lah ibaratnya pinjaman dengan perbankan, utamanya bank pemerintah. Terus di rekening itu maksimal 2 juta lah. Kalau dianggap lebih dari 2 juta, mungkin dia udah bisa untuk usaha sendiri kan. Iya benar kan. ya. Ternyata banyak juga yang dia pakai pelaku usaha itu pakai trik. Dia mau utamanya ada rekening saldo banyak, diambil dulu, gitu Mbak. Setelah cair itu ada aliran dana yang banyak sekali di rekening itu. Dan setelah diambil lagi kan dianggap itu sudah mampu dia hanya untuk mencari bantuan aja. Banyak sekali yang seperti itu. Saya juga menyampaikan kalau memang itu tidak dapat ya nggak dapat, jangan ada diambil lagi, ditarik kembali kan. Jadi isu ditarik kembali bagi pengusaha fiktif yang mendapatkan bantuan itu hoax apa enggak Pak? Iya, nanti seperti itu. Karena nanti ada tim yang siapa tahu dia itu akan memantau. Salah satunya adalah tim dari pusat itu BPKP dan BPK. Ya, jadi itu memang benar nanti akan memantau ke bawah. Makanya kemarin tak sampaikan kepada teman-teman kepala desa, perangkat desa, jangan sampai membuat hal-hal yang fiktif lah. Kalau nggak punya usaha jangan diberi surat keterangan usaha. Nanti kasihan, atau akhirnya nanti kasihan kepada pelaku usaha itu sendiri. Itu juga sebenarnya tujuannya baik ya, tujuan pemerintah itu ya Pak, untuk memberikan stimulus lah ya, stimulus bagi para pelaku usaha biar tetap bertahan di masa sulit seperti ini gitu. Tapi kayaknya ini Pak, kan kalau pemerintah itu hanya sekedar memberikan dana gelondongan gitu ya Pak ya, nggak ada kayak penyuluhan atau ini loh uangnya itu harus dibuat usaha, bukan untuk beli yang lain-lain gitu, atau jajan, atau malah justru buat syukuran. Iya, itu itu sudah disampaikan saat Bapak Presiden kita memberikan sambutan saat peluncuran program itu. Memang arahnya itu untuk penambahan modal, itu tidak Pak. untuk tidak untuk konsumtif gitu loh, harusnya untuk produktif kan itu loh. Ya tapi juga ini Pak, sebenarnya masyarakat juga perlu diedukasi itu. Iya betul. Iya kan. Kami juga kalau memang itu binaan kami, dia pasti sudah tahu karena kami memberikan sosialisasi itu lewat grup-grup itu tadi. Mungkin itu yang belum tahu, mungkin di masyarakat yang umum, mungkin di luar database kami, walaupun dia pelaku usaha tapi masih di luar database kami. Karena kami belum bisa mencakup database kami belum bisa mencakup ke seluruh lini dari berbagai kecamatan tadi gitu. Seperti itu Mbak. Dari ribuan, sekitar 14.000 ya Pak kalau nggak salah. Sama dengan saya 14.000. Ada ini nggak sih Pak kayak cerita inspiratif sosok pelaku usaha yang bisa nantinya itu memberikan inspirasi bagi teman-teman di luar sana yang ingin memulai usahanya gitu. Yang berhasil udah banyak sekali Pak. Jadi teman-teman di dua komunitas itu, ya Komima dan Kupat itu memang banyak sekali yang sudah berhasil gitu. Ada kan minta untuk testimoni dengan banyak testimoni aja dari pelaku-pelaku UMKM yang semula dari nol sampai dengan sekarang itu kok bisa berhasil. Nah, itu banyak sekali. Contohnya yang pelaku-pelaku usaha yang di komunitas itu karena dia seringnya mendapat pembinaan dari provinsi pusat itu kan banyak sekali Mbak lewat media sosial walaupun dia pembinaan nggak secara langsung tatap muka tapi dia memberikan pembinaan secara virtual itu banyak sekali, hampir setiap hari ada kalau mengikuti mungkin itu dari Kementerian Koperasi, dari Kadin mungkin, terus dari HIPMI itu saling memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro gitu. Karena kalau dulu itu kan orang itu punya cita-cita jadi pegawai negeri atau jadi karyawan di perusahaan yang besar gitu loh Pak. Betul. Jadi masih jiwa untuk membangun usaha itu masih sedikit kalau dulu itu ya. Karena dinilainya kalau jadi pegawai itu ya udah hidupnya bakal terjamin dengan gaji yang udah ditetapkan, nggak takut kekurangan uang gitu loh. Tapi tidak dengan pemikiran Bapak Wakil Bupati kita kalau ibaratnya orang Jawa, nek pengen sugih itu sudah di PNS, jadi dari wirausaha. Siap. Jadi Pak Wakil lah gitu. Pak Wakil itu memberikan suatu pembinaan kepada teman-teman pelaku UMKM seperti itu. Memang
Kalau apa itu sedikit pun sekecil pun kalau kita punya usaha sendiri kita dibilang bos kadang-kadang. Iya. Tapi Jadi kalau kita masih menjadi anak buah karyawan itu walaupun gajinya besar menjadi anak buah tetap masih kan aja gitu. ya Pak ya. Jadi teman-teman kalau mau kaya jangan jadi anak buah, jangan jadi PNS, jadi Itu pengusaha sebenarnya dong. dari Pak Wakil tuh. Pak Adi. Dan karena ini deh Pak, ketakutannya itu mungkin banyak mikir gitu ya. Termasuk saya sendiri, saya nih masih mikir gitu kalau masih buka usaha itu kayak apa ya? Takut rugi, takut nanti kalau nggak laku, takut gimana ya gitu loh. Masih mikir 2 kali gitu loh. Iya, kalau kita pikir, kita usaha aja belum kita takut rugi kan gitu. Iya. Ada juga nanti saya takut banyak utang lah. Kamu utang aja belum mau takut Iya, banyak utang kan oke. gitu. Kita kembalikan aja. Kita harus berusaha dulu sebelum kita jangan putus asa lah gitu. Teman-teman juga saya push kasih dorongan. Walaupun itu di tengah-tengah jalan kamu kok mengalami kerugian, kamu jangan putus asa untuk menjalankan kegiatan apa itu usaha ini. Kadang teman pelaku ini yang belum bisa tahu tekniknya untuk berwirausaha, kadang di tengah jalan dia rugi, terus dia pemasarannya macet, lah itu terus dia ganti produk, kita tahu lah itu apa itu usaha yang salah. Harusnya kita koreksi dulu, kenapa sih kok saya bisa rugi di sini? Nah, kenapa kok pemasaran saya harus berhenti di sini? Kita cari solusinya dulu. Kita harus langsung pindah ke produk kan gitu. Seperti itu, Mbak. Satu alasan Pak, kenapa kita harus jadi pengusaha? Nah, itu tadi yang kami sebutkan, kita bebas ya, bebas tidak terikat ya. Kalau kita menjadi pekerja, kita terikat oleh bos kita. Tapi kalau kita pengusaha, kita mengatur diri saya sendiri sesuka mungkin kan gitu kan. Kita mau kemana, kita mau arahkan kemana usaha saya ini bebas. Dan makanya kita teman-teman itu memang saya beri arahan memang untuk berwirausaha, itu terutama dari teman-teman mungkin lulusan dari SMA yang memang dia tidak melanjutkan apa itu kuliahnya, kami arahkan ke untuk berwirausaha. Iya, kayaknya juga sekarang ini anak-anak muda juga udah mulai apa namanya, udah mulai sadar untuk membangun usaha sendiri gitu, ketimbang mencari pekerjaan gitu ya. Betul Mbak, betul seperti itu. Memang kami arahkan ke sana lah supaya dia itu bisa juga membuka pikirannya, tidak. Kalau kita sebagai pengusaha itu memang walaupun tenang tapi pikirannya muter Mbak. Iya, gitu. benar sekali. Udah luar biasa. Katanya enak gitu ya. Nah, itu ya enggak juga sih. Memang kita walaupun dia kelihatan sudah sukses gitu, pasti dia dalam sekejap pun dia akan berpikir besok aku kemana, besok aku mengembangkan produk apa itu pasti. Oke, luar biasa sekali Pak Kris ini ya. Jadi obrolan sama Pak Kris ini saya menangkap bahwa saya harus jadi pengusaha gitu biar punya banyak duit. Harus itu. Oke, nggak kerasa loh Pak. Ini udah berapa menit ya? Udah di penghujung acara. Senang banget dapat ilmu banyak dari Pak Kris. Terima kasih banyak. Kayaknya sudah cukup Pak. Pembicaraan hari ini. Mungkin nanti kita sambung lagi di episode ngoleksi selanjutnya. Moga-moga semoga aja kita nanti punya kesempatan lagi ya Pak. Karena Pak Kris ini sangat sibuk sekali kayaknya. Mbak, ini karena kami memang walaupun di saat pandemi ini kami melaksanakan program-program yang dari pusat, provinsi banyak sekali. Makanya kami ya, Pak. Ekstra ini bersama teman-teman khususnya di bidang UMKM bersama Bukad itu berupaya untuk cepat lah kalau kita menyelesaikan tugas dari provinsi ataupun pemerintah pusat. Siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak. Banyak ilmu yang didapat. Oke, buat teman-teman ngoleksi di rumah, hari ini kita cukupkan buat ngobrol bareng sama Pak Kris. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan manfaat dari setiap obrolan kita. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di episode ngoleksi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen channel YouTube Mitra Pos Official. Sampai jumpa lagi di episode ngoleksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Udah cukup Pak. Oke.